keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan. Sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa? Lanjut, ini berita penutup. Habib lelang bolu bekas gigitannya yang dibuka mulai harga. Ya karena sakti, karena berasa sakti, jadi dijual, mudah-mudahan dapat berkah gitu, gitu aja. Gitu. Iya, siapapun Habibnya. Kebetulan para umatnya percaya gitu. Oh ya, aku ini kalau kelihatan, kalau semua orang misalkan tahu aku ini sakti, bukan lagi biar karena sakti, karena dekat dengan Tuhan, karena paham, karena ma'rifatullah gitu, karena doanya diijabah, makanya apapun yang dia pakai, dia gunakan tuh akan jadi berkah. Oke. Jadi di zaman sekarang ini keberkahan itu harus lewat hamba Tuhan yang lain. Kalau zaman dulu langsung dari Tuhannya. Paham? Paham maksud itu? Zaman sekarang ini keberkahan itu harus lewat hamba Tuhan yang lain. Iya. Kalau zaman sekarang kalau zaman dulu langsung dari Tuhannya. Seperti yang ku jawab tadi, kebenaran tetaplah kebenaran. Gak ada setitik pun yang tertukar di mata Tuhan. Gak ada. Sesama kita bisa kita saling bohong. Tapi dengan Tuhan, dirimu mau percaya atau tidak akan pernah bisa bersembunyi. Zaman Nabi dulu, ketika ada yang salah, langsung terlihat. Zaman sekarang kenapa tidak? Kenapa, Mas? Kenapa tidak? Itulah cara Tuhan. Orang itu rajin bekerja karena ada mandor. Tapi ketika nggak ada mandor tetap rajin nggak? Akan kutarik nur ilahiku, nur kebesaranku dari dirimu. Supaya engkau tidak merasakan adanya aku. Kenapa? Karena aku menafikanmu. Kalau ada yang salah, atau yang benar, atau yang salah, dari zaman dulu sampai detik ini. Tapi kalau munafik, selain diriku, kata Allah, engkau bohongi juga hamba-hambaku yang lain. Dan orang-orang seperti itu akan kutarik rasa kehadiranku. Sehingga mereka merasakan seakan-akan ini tidak salah. Seakan-akan aku tidak ada. Orang jahat ada pengampunan selama dia bertobat. Orang munafik hidup salah, mati salah. Tapi dia merasa biasa aja. Canggihnya manusia ini karena Tuhannya canggih. Ngertinya manusia ini karena Tuhannya maha ngerti. Taunya manusia ini karena Tuhannya yang maha tahu. Makanya di Al-Quran itu, aku tidak jauh dari urat lehermu. Tidak akan mengenal aku sebelum kau kenal dirimu. Menciptakan kebahagiaan aja bingung. Kalau kau memang hebat, harusnya tidak bingung tentang sebuah kebahagiaan.
Kenapa bingung? Karena semuanya diakali. Nggak ada cerita Nabi Muhammad tuh menjual bekas makanannya, menjual ini. Nggak ada zaman Nabi itu. Akhlak, 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 dan akhlak. Nggak ada setitik pun cerita sakti tentang Nabi Muhammad. Nggak ada. Al-Quran 30 juz itu tidak ada satu ayat pun bercerita tentang kesaktian. Tapi bercerita tentang akhlak, 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 akhlak. Apa itu akhlak? Bersih hatinya, bersih ucapnya, bersih tingkah lakunya. Gak ada. Cobalah 30 juz Al-Quran. Ada nggak kalimat yang menjurus kepada keilmuan? Kesaktian? Gak ada. Ayat kursi itu menceritakan kedudukan Tuhan. Nyambungnya kemana? Dengan ngusir setan. Silakan, kalaupun tidak boleh, kalaupun tidak bisa bagus, tapi jangan menjual aneh-aneh semakin hari. Aneh itu, nggak usah lah itu. Nggak ada cerita aneh-aneh tuh. Kalaupun itu bisa, itu atas izinnya, atas kehendaknya. Tapi setahu aku, mungkin pemahamanku kurang. Yang aku tahu tentang Rasulullah, akhlaknya, akhlaknya, akhlaknya. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Ada ayat Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf, benar nggak? Itu tuh menceritakan karena betapa gantengnya Nabi Yusuf itu. Sehingga ada perempuan yang ngupas mangga dan lukanya itu tidak berasa. Saking gantengnya Nabi Yusuf itu. Bukan dengan baca ayat itu akhirnya jadi ganteng. Gimana sih? Menjelaskan. Isi Al-Quran itu menjelaskan bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana keistimewaan dan tugas-tugas wakil-wakilnya, menceritakan tentang aturan menunggu dunia ini, mana yang hak, mana yang bukan, menceritakan tentang hukum-hukum, menceritakan tentang penciptaan alam semesta ini, menceritakan tentang hari akhir. Di mana ada kesaktiannya? Al-Ikhlas itu menceritakan inti dari Al-Ikhlas itu. Tuhan itu satu. Bukan dengan baca itu terus kebal. Itu kerja iblis itu tuh. Supaya kita bertuhan kepada ayat. Ya karena dua ayat nasta'in. Manusia ini mereka reka. Ada satu yang tidak kita sadari. Dari semenjak dunia ini berdiri sampai hari akhir ada musuhnya Tuhan, iblis. Nah itulah yang menyesatkan kita tuh. Yang membuat pemikiran kita seakan-akan ngerti dan tahu. Diri sendiri aja nggak ngerti. Kalau aku meninggal, kalau lo meninggal, semuanya meninggal. Apa tahu kita mau kemana? Ada nggak yang bisa jawab? Nah terus kita mendeskripsikan Tuhan. Nasib hidup kita ke depan aja kita nggak ngerti. Tuhan dideskripsikan gimana sih? Kelewatan semuanya tuh. Aku paling nggak suka kalau soal-soal agama tuh. Oke ya, udah menjawab itu ya. Sip. Menjawab. Nasib hidup kita aja kita nggak tahu kemana. Tuhan mau dideskripsikan. Berbuat baik aja udah titik. Dengan tulus. Nanti ngerti sendiri. Oke, sip. Oh, nah. Oke, teman-teman, segitu aja berita buat hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Keistimewaan, kelebihan, pemahaman, kemengertian akan segala sesuatu, tapi murni karena kehendak Tuhan.
sesuatu yang tidak bersebab secara manusiawi, secara logika, tapi murni atas kehendak Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan itu sendiri mau milih siapa?